Oke, nah di sini fungsi kerapatan peluangnya itu ini, gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu batas-batasnya. Batas yang pertama itu di sini nilai X-nya itu berada di antara 2 sampai dengan 5. Jadi ini tuh kalau saya pecah, jadi ini kalau saya pecah itu ada dua nilai. Jadi yang pertama itu X-nya kurang dari 5. Yang ini. X-nya kurang dari 5. Terus yang kedua, itu kalau kita pecah lagi, itu nilainya ini. Nilainya itu 2 lebih kecil dari X. Nah, ini kan bentuknya agak aneh ya. Bentuknya agak aneh. Nah, ini tuh kalau saya balik ya, saya balik itu menjadi kayak gini. Jadinya di sini tuh X lebih besar dari 2. Jadi X lebih besar dari 2. Kayak gitu. Jadi ini saya coba hapus saja. Jadi ini tuh kalau dipecah nilainya itu ada 2. Jadi X-nya itu kurang dari 5, terus X-nya itu lebih besar dari 2. Kayak gitu. Nah, di sini saat nilainya itu berada di antara X lebih besar dari 2 dan X-nya itu kurang dari 5, maka fungsi kerapatan peluangnya itu ini. Gitu. Jadi kalau saya buat di dalam suatu garis bilangan, jadi ini garis bilangan, ini tuh bolong ya. Jadi ini tuh bolong, terus di sini tuh 2, terus yang di sini tuh 5. Gitu. Saat nilainya itu lebih besar dari 2 ke sana, terus nilainya itu kurang dari 5 ke sana, gitu ya. Jadi saat X-nya itu lebih besar dari 2, tapi dia itu kurang dari 5, gitu. Jadi fungsinya itu yang ini. Fungsinya itu saya tulis di sini ya. Di sini fungsinya 2, 1 ditambah dengan X dibagi dengan 27. Kayak gitu. Saat nilai X-nya itu berada di antara ini. Tapi untuk X lainnya nilainya itu 0. Nah, X lainnya itu berapa? Berarti X lainnya itu adalah X. Karena ini lebih besar dari 2, berarti ini kurang atau sama dengan 2. Jadi untuk X lainnya itu yang pertama X kurang atau sama dengan 2. Karena lebih besarnya udah kepake di sini. Terus yang kedua adalah X-nya itu yang ini lebih besar atau sama dengan 2. Kayak gitu. 5 ya maksudnya. Jadi di sini X lebih besar atau sama dengan 5. Lihat nilai yang ini. Gitu, oke. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Berarti nilai yang ada di sini tuh nilai dari X lebih kecil atau sama dengan 2. Yang ini tuh nilai X lebih besar atau sama dengan 5. Nah, hasilnya di sini tuh berapa? Hasilnya adalah 0. Gitu. Oke. Oke ya, jadi kita udah memahami maksud dari fungsi kerapatan peluangnya. Sekarang kita coba jawab dulu untuk soal yang A. Sini jawab. Yang pertama, yang ditanya itu fungsi distribusinya. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba meninjau dulu ya. Yang pertama, kita coba tinjau di sini. Tinjau batasnya ya. Batasnya yang pertama kita tinjau yang ini. Yaitu 2 kurang dari X kurang dari 5. Yang pertama ini. Sebelum meninjau ini, di sini saya pengen menuliskan fungsi distribusi. Jadi persamaan dari fungsi distribusi itu kayak gini. Fx itu sama dengan integral minus tak hingga sampai dengan X, terus di sini fungsinya Ft dt. Gini. Nah, jadi yang ini itu merupakan fungsi kerapatannya. Fungsi kerapatan. Oke. Nah, jadi ini bentuk dari persamaan fungsi distribusi. Jadi kalau kita pengen mencari fungsi distribusi, fungsi kerapatannya kita integral. Kayak gitu. Jadi di sini fungsi distribusi itu sama dengan integral minus tak hingga sampai dengan X. Kayak gitu. Nah, terus ininya kita tulis aja lah ya. Ft di sininya tuh dt. Nah, terus di sini kalau teman-teman perhatikan batas kita itu kan dari 2 sampai dengan 5 di sini. Berarti integral ini harus kita manipulasi. Jadi integral minus tak hingga, terus kita tambah dengan integral. Tujuan kita itu kan di sini tuh kan 2 sampai 5. Ya kan? Berarti di sini bolehlah saya tulis 2. Terus di sini saya tulis 2, di sini saya tulis 5. Di sini saya tulis X maksudnya.
Jadi di sini tuh saya tulis X. Gini. Jadi kalau teman-teman coba perhatikan, ini kan udah sama ya. Ininya kan udah sama nih. Ini sama yang ininya. Gitu, berarti batas integralnya itu yang kita ambil tuh ini, yang ini, terus sama yang ini, itu yang ini. Gitu ya. Jadi di sifat sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman bisa untuk memecah ini. Terus mungkin ada pertanyaan, kenapa batasnya di sini tuh cuman di sini angkanya cuman 2 doang, cuman angka 2 doang. Padahal di sini kan ada angka 5, Bang, gitu. Angka 5-nya kenapa nggak masuk integral? Jadi kalau kita coba lihat lagi ya di dalam garis bilangan, ini tuh kan 2, di sini tuh 5. Jadi nilai X-nya, nilai X ini itu berada di antara ini. Di antara 2 sampai 5 ini. Anggaplah nilai X itu ada di sini. Gitu. Jadi integralnya itu kan dari minus tak hingga sampai 2, terus dari 2 sampai X. Nggak sampai ke 5. Nggak sampai di angka 5 ini. Karena nilai X-nya itu kan berada di antara 2 sampai 5, tapi nggak sampai di 5. Karena lihat, X-nya kurang dari 5, bukan sama dengan 5. Jadi angka 5-nya ini nggak termasuk gitu. Jadi kita ambilnya dari minus tak hingga sampai 2, terus 2 sampai X. Kayak gitu. Terus fungsinya sama aja, di sini ft dt. Terus di sini ft dt. Kayak gitu. Oke, jadi saya lanjutkan di sini. Jadi saya coba tulislah di sini fx itu sama dengan di sini minus tak hingga sampai 2. Hasil integral minus tak hingga sampai 2. Di sini coba kita perhatikan. Minus tak hingga sampai 2 berarti kan dari sini ya. Minus tak hingga itu kan ada di sini. Minus tak hingga sampai 2 di sini itu kan nilainya 0. Nilainya 0 nih. Berarti di sini kita tulis 0. Tambah dengan yang ini, integral 2 sampai X. 2 sampai X. Jadi di sini kita tulis integral 2 sampai X ft dt. Jadi dari sini ya, dari 2 sampai X. Jadi dari 2 sampai X yang ada di sini, itu fungsinya itu yang ini. Gitu. Jadi kita bisa tulis di sini 2, 1 ditambah X dibagi dengan 27. Di belakangnya dikasih dengan dt ya. Di sini dx lah. Kayak gitu. Terus di sini saya tulis fx. Di sini sama dengan ini nolnya kita abaikan. Di sini kan ada 2 dan ada 27. Ini kita keluarkan dari integral ya. Jadi ini coba saya ganti warnanya. Di sini ada 2 dan 27. Ini kita keluarin dari integral. Jadi 2 per 27 integral 2 sampai X. Fungsinya tinggal yang ada di dalam kurung, yaitu 1 ditambah X. Di sini dx. Gitu. Jadi sama dengan 2 per 27. Kemudian integral ini tuh 1 diintegralkan hasilnya adalah X. Terus X diintegral, jadinya X-nya ditambah 1 pangkatnya. Jadi pangkat 2. Dibagi sama pangkatnya yang baru, yaitu 2. Gitu. Kemudian di sini kita masukin batasnya, yaitu 2 sampai dengan X. Nah, langkah berikutnya di sini tinggal kita masukin batas atasnya dulu yang pertama. Kita masukin batas atasnya. Jadi di sini 2 per 27. Kita masukin batas atasnya, yaitu X ditambah dengan yang ini tuh tetap X pangkat 2 dibagi 2. Terus kita kurang dengan batas bawahnya. Di sini saya tulis batas bawahnya itu 2. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 2 ditambah dengan yang ini kita ganti dengan 2. Jadinya di sini tuh 4 ya, dibagi dengan 2. Kayak gini. Oke. Mungkin ini saya hapus. Jadi ini saya hapus aja yang di atas ini karena ini udah nggak diperlukan lagi. Ini tinggal kita hitung biasa. Oke. Ini saya garis gini. Nah, ini saya tulis ulang sama dengan 2 per 27. Terus di dalam kurung, yang ini tuh ada X ditambah dengan X pangkat 2 dibagi dengan 2. Dikurang dengan, di sini tuh 2 ditambah dengan 4 per 2. 4 per 2 hasilnya di sini kan 2 ya. Kecoret ini. Jadinya 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. Jadi di sini 4. Kayak gitu. Terus ini tinggal kita kali masuk aja. Jadinya 2. Di sini kita kali masuk ya. Jadinya 2x dibagi dengan 27 ditambah dengan 2, ini kan kali ini ya tadi. Jadi 2x dibagi dengan 27
Terus ini kita kali ke sini jadinya 2x pangkat 2 dibagi dengan 2. Terus yang terakhir ini kita kali ke sini. Jadi minus 2 kali 4 itu 8 dibagi dengan 27. Ini 27. Ini kan di sini ada 27-nya ya, sabar. Jadi yang ini saya ulangin. Sini yang kedua ini ya. 2/27 dikali yang ini, x pangkat 2. Jadinya 2x pangkat 2. Terus di sini tuh udah ada 2-nya. Di sini udah ada 2-nya dikali dengan yang ini 27. Kayak gitu. Kemudian ini kecoret sama yang ini. Jadinya sama dengan kita tulis yang atasnya. 2x ditambah dengan x pangkat 2 dikurang 8 dibagi dengan yang bawahnya. Penyebutnya sama, 27. Jadi ini fungsi distribusinya untuk x-nya itu berada di antara 2 sampai 5. Kayak gitu. Mungkin ini dulu video yang pertama. Kita akan coba lanjutkan untuk yang batas-batas berikutnya ya di video berikutnya. Kayak gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tanya di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.